Halo guys, kami dari kelompok 3 kelas 2D TRPL lagi berkunjung nih ke monumen Angkatan Laut di Kota Pariaman. Bagi kalian yang penasaran apa aja sih yang ada di monumen ini, stay tune di video kami ya. Dadah. Wih, aman kok. Nah tuh, gue loh. Hari ini kita jalan-jalan ke salah satu spot yang keren banget di Kota Pariaman, yaitu Tugu atau Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut di ujung Muaro Pantai Gondoria. Di sini, kita bukan cuma bisa foto-foto nih, tapi juga bisa belajar sejarah perjuangan Angkatan Laut di Pariaman. Buat yang belum pernah ke sini, bayangin aja nih, ada kapal perang besar nongkrong di pinggir pantai, menghadap ke laut pula. Lengkap dengan meriam dan tank beneran, bukan mainan, bukan CGI, bukan juga editan CapCut. Daripada berlama-lama, ayo kita berangkat dulu. Jangan lupa like dulu videonya sebagai bekal bensin mental buat jalan kaki ke Tugu nih. Sekarang kita udah berada di stasiun Kota Pariaman. Nah, dari sini kita jalan menuju ujung Muaro, tempat monumen TNI Angkatan Laut berdiri. Lokasinya memang pas di kawasan wisata pantai, jadi sambil belajar sejarah, sambil cuci mata, lihat laut, dan suasana pantai. Nah, coba kalian lihat di sebelah kiri kita, itu adalah Pantai Gondoria. Ternyata Pantai Gondoria indah ya teman-teman, dimana warna air lautnya berwarna hijau ditambah matahari yang bersinar. Kamu jadi semangat nih jalannya teman-teman. Saat berjalan sangat menikmati pemandangan ini dan kami melupakan penat kami dalam berjalan. Nah, nggak lama lagi nih kita semakin dekat nih. Kalian bakal lihat monumen berbentuk kapal perang besar dengan beberapa patung pejuang di atasnya. Nanti kita zoom biar bisa kelihatan jelas detailnya teman-teman. Teman-teman, ini dia tujuan utama kita hari ini. Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut Kota Pariaman. Dari dekat kelihatan jelas, bentuknya seperti sebuah kapal perang besar yang sedang parkir di tepi pantai Gondoria. Tingginya lebih dari 3 meter, berdiri di atas lahan yang cukup luas di pinggir pantai. Jadi kelihatan sangat mencolok dan gagah begitu kalian jalan di sekitar kawasan wisata ini. Di bagian atas kapal ini ada 3 patung pejuang yang berdiri dengan posisi siap tempur. Pose mereka menggambarkan prajurit angkatan laut yang siap menghadapi musuh, lengkap dengan seragam dan senjata. Di bagian badan kapal, tepat di sebelah tengah, ada relief yang menceritakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Relief ini dibuat seperti gambar cerita yang diukir di dinding kapal, menampilkan adegan-adegan pertempuran dan suasana perjuangan masa lalu. Di tengah ada lambang TNI Angkatan Laut dengan semboyan Jales Veva Jaya Mahe, yang artinya lebih kurang di laut kita jaya. Kalau kalian jalan memutari monumen, kalian bakal menemukan benda-benda yang bikin tempat ini makin terasa militer banget. Di sekitar monumen ada meriam dan tank beneran, bukan replika mainan di sini. Satu meriam kapal yang diambil dari kapal perang KRI Teluk Tomini 508
satu tank amfibi jenis PT-76 buatan Uni Soviet tahun 1947 yang dulu digunakan marinir TNI Angkatan Laut. Satu unit Mariam Howitzer M30 kaliber 120 mm yang biasa dipakai untuk dukungan tembakan jarak jauh. Setelah ini kita bakal lanjut ke bagian sejarah singkatnya biar cerita yang ada di balik kapal dan tank ini makin jelas buat kalian. Nah, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Jadi, Kota Pariaman ini bukan tempat yang asing bagi TNI Angkatan Laut. Di masa awal kemerdekaan, dan terutama saat agresi militer Belanda II, perairan Pariaman jadi salah satu titik yang sangat strategis di pantai barat Sumatera. Di sini, laut bukan cuma pemandangan, tapi juga pintu masuk yang berusaha dikuasai Belanda untuk menguasai Sumatera dari arah pantai. Sekitar tahun 1946, markas kekuatan laut di wilayah Sumatera Tengah dipindahkan ke Pariaman. Di kota inilah berdiri markas Komando Tentara Keamanan Rakyat Laut yang kemudian menjadi markas besar Angkatan Laut Republik Indonesia Sumatera Tengah. Artinya, banyak keputusan penting terkait pertahanan laut di kawasan ini lahir dari kota kecil yang sekarang kita kenal sebagai Kota Wisata Bahari. Pasukan yang bertugas waktu itu bukan hanya tentara laut biasa, tapi juga gabungan pejuang rakyat yang bergabung dalam Tentara Rakyat Indonesia Laut atau Resimen ALRI. Mereka mengatur pertahanan pantai, mengawasi pergerakan kapal musuh, sampai menyiapkan perlawanan kalau Belanda mencoba masuk lewat jalur laut. Jadi, kalau sekarang kita lihat laut di depan monumen ini tenang, dulu suasananya tegang karena kapan saja bisa terjadi serangan. Pada masa agresi militer Belanda II, Belanda beberapa kali mencoba merebut Pariaman. Ada serangan dari laut menggunakan kapal perang, ada juga serangan dari udara dengan pesawat tempur, bangunan-bangunan penting seperti stasiun kereta, markas tentara, dan rumah-rumah warga banyak yang rusak. Tapi pasukan laut Indonesia, termasuk pasukan marinir dan perjuangan lokal, memberikan perlawanan yang sengit. Semboyan waktu itu jelas, merdeka atau mati. Karena peran yang besar, Pariaman dikenal sebagai salah satu pangkal TNI Angkatan Laut terbesar di pantai barat Sumatera pada masa agresi. Banyak prajurit laut yang gugur di sini dan jejak perjuangan mereka masih dikenang sampai sekarang. Salah satunya lewat monumen perjuangan TNI Angkatan Laut yang sedang kita lihat ini. Monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan maritim yang gugur dan berjuang di sekitar perairan Pariaman. Monumen ini diresmikan sekitar tahun 2017 dan sejak itu menjadi ikon wisata sejarah di kawasan Pantai Gondoria. Jadi, setiap orang yang datang ke sini diharapkan bukan cuma foto-foto, tapi juga membaca dan merenungkan cerita perjuangan di baliknya. Kita bisa santai sedikit di pantai, bisa jajan dan main, tapi jangan lupa di tempat yang sama dulu pernah ada pasukan yang siap siaga, ada prajurit yang tidak pulang, dan ada keluarga yang rela melepaskan anaknya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kota Pariaman sendiri sekarang dikenal sebagai kota wisata bahari, tapi di balik itu ada identitas sebagai kota perjuangan Angkatan Laut. Dengan adanya monumen ini, generasi sekarang diingatkan supaya tidak lupa bahwa laut bukan cuma tempat healing, tapi juga dulu jadi medan pertempuran. Jadi kalau kalian main kesini nih, nikmatin pantainya silahkan, foto-foto di monumennya silahkan, tapi sempatkan juga baca cerita perjuangan dan kirim doa untuk para pahlawan yang sudah berjuang di laut ya. Oke teman-teman, itu dia perjalanan singkat kita menuju Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut di Pariaman. Plus sedikit cerita sejarah di balik tubuhnya ya.
Kalau kalian suka konten jalan-jalan sejarah kayak gini, tulis di komentar ya. Destinasi mana lagi yang punya cerita perjuangan menarik di Sumatera Barat? Siapa tahu habis ini kita bakal mengeksplor tugu-tugu keren lainnya. Jangan lupa like video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video jalan-jalan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kami dari kelompok 3, 2D TRPL, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.